Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan. Semua dan dikatakan Allah. Nanti sebentar aja karena pelajaran al-musharraf itu sudah kita pegang. Kalau nanti sekali pertemuan langsung banyak, saya takut sarafnya ada sarafnya ada langsung ngebul konslet dibuat-buat aja. Kalau maknanya semua udah isi kan materinya? Maknanya sudah katakan kan? Nah, jadi tata bahasa Arab itu terdiri dari banyak cabang ilmu. Ada nahwu, sorof, bayan, ma'ani, bada', qawafir, syair, arud. Arud itu bangsanya apa? Yang syair-syair, lagu. Tapi 90% kata bahasa Arab itu ada di nahwu, sorof. Videonya malah enak ya. Makanya orang belajar ini. Alhamdulillah kalau kita belajar nahwu sorof itu hampir sama seperti orang Arab. Kenapa? Sebelum belajar nahwu sorof, sebelum belajar tata bahasa, kita sudah sering mendengarkan kata-kata dalam bahasa Arab, sering mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab, baik saat kita mengaji Al-Quran makna maupun keterangan, maupun saat kita mengaji Al-Hadis makna keterangan. Bayangkan ya, kalau orang belajar tata bahasa tapi dengan bahasanya sendiri dia belum pernah dengar, tambah mumet. Tapi kalau seperti kita orang Indonesia sudah terbiasa berbicara bahasa Indonesia sehari-hari, mulai lahir kecil semuanya bahasa Indonesia. Baru kemudian ketika masuk sekolah belajar tata bahasa Indonesia, gampang kan? Karena sudah tahu bahasanya. Nah, kalau di pondok-pondok umum itu biasanya masuk itu langsung belajar nahwu sorof, bingung makanya. Kalau di pondok kita belajar Quran hadisnya dulu, bertemu kata-kata dalam bahasa Arab yang buahnya dulu, kosakata kamu sudah banyak dulu, baru belajar tata bahasa. Insya Allah lebih mudah. Nah, kalau di halaman 1 itu kitab Mabadik itu apa? Tasrif yang pertama ya. Tasrif itu ya sorof ini maksudnya. Kadang-kadang disebut dengan tasrif, ilmu tasrif. Ini kadang-kadang disebut juga dengan ilmu i'rab. Nama lainnya ya, penyebutannya. Ya, sekarang saya mau tanya, karena saya nggak mikir makna kan, yang penting kamu paham. Apa ilmu sorof? Apa ilmu nahwu? Coba ada yang bisa jelaskan? Ya bisa? Enggak? Saya kasih hadiah. Jangan khawatir, aku kasih hadiah. Ada? Ayo. Atin? Apa? Sorof? Apa nahwu? Ibu? Siapa ini yang saya namanya lupa terus ini? Sakira bisa nggak? Bisa nggak ada. Sakira atau Jelo, Jennifer Lopez? Tahu apa nama sorof? Kalau definisi istilah
istilah ya, tapi kamu nanti akan sulit membayangkannya. Sorof itu pertama kan sorof dulu. Taghyirul asl wahid ila amthilatin mukhtalifah lima anin la tahsulu ila biha. Perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab dari kata dasar asli wahid, dari kata pokok. Kata pokoknya itu menurut jumhur ulama adalah fi'il madhi. Jadi sebagai dasar adalah fi'il madhi. Kata kerja kata kerja lampau. Kata kerja lampau ini biasanya terdiri dari ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Bahasanya disulasi, ada rubai. Kamu sudah ngaji itu, sudah makna, tapi masalah pahamnya nggak tahu ya. sudah selesai kita mengenai batik sorofnya itu. Ada yang fi'il madhi sebagai patokan. Jadi setelah fi'il madhi nanti akan berubah bentuk polanya, limahnya la tasulu biha, sesuai dengan makna yang arti kata yang ingin kita kerjakan. Contoh ini kan fi'il madhi, telah. Kita pengen akan, pasti akan pola fi'il mudhari, pasti kesini polanya ada. Nah, ini kita belajar asal wahid ini sebagai kata asal, dasar atau asal kata. Ada yang 2 huruf, ada yang 4 huruf. Ini ditinggal aja yang 4 huruf. Karena hanya sedikit. Konsentrasinya hampir 95% sulasi. Bahasa Arab itu 95% lebih itu sulasi 3 huruf. Contohnya apa? Biasanya kalau di kitab-kitab klasik dikasih contoh kata ba, namanya 3 huruf. Fi'il madhi itu selalu hurufnya asli. Untuk sulasi mujarrad, sulasi mujarrad. Yang kita bahas yang mujarrad dulu, yang mazid nanti yang utama. Ini yang dasar. 3 huruf berarti ada 3. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Kalau istilah bahasa Arabnya ini fa fi'il, huruf kedua namanya ain fi'il, huruf ketiga namanya lam fi'il. Macam-macam kata itu nanti konsentrasinya di tasrif. Berarti kalau kamu ingin membuat umpama ini kan telah menulis. Dia laki-laki 1. Terus kamu sekarang itu kalau telah menulis, kalau akan atau sedang menulis, berarti ke fi'il mudhari, dilihat polanya. Nanti polanya bagaimana pola mudhari'nya? Pola fi'il mudhari. Ternyata dilihat polanya fi'il mudhari itu di sini. Ada tambahan ya. Kemudian fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Harokatnya ya tubuh. Inilah yang disebut ilmu tasrif. Ilmu tasrif, ilmu sorof ya ini. Ilmu yang membahas bentuk-bentuk pola kata. Kalau bahasa istilahnya tadi kan perubahan dari fi'il madhi
kepada bentuk-bentuk pola kata yang lain sesuai dengan arti yang diinginkan. So kesimpulannya, ini mangkel kan berarti ini bayangannya. Apa tulisan tasrif? Orang sana definisi-definisi yang susah. Tidak usah pakai definisi yang susah. Yes. Apa singkatnya? Ilmu tasrif itu ilmu yang mempelajari pola atau bentuk kata sebelum masuk ke dalam kalimat. Sebelum masuk dalam kalimat. Bentuk katanya seperti apa? Polanya seperti apa? Tasrif. Maka kalau kamu menguasai ilmu tasrif, menguasai pola-pola atau wazan-wazan dalam bahasa Arab, maka kamu akan mengetahui arti kata itu, sehingga tidak terlalu capek menulis makna. Pada saat kamu ngaji, nggak nulis makna lagi. Kenapa? Wah, polanya sudah apa? Contohnya, kadang kalau orang yang ngerti nahwu sorof hanya ngaji saja. Ta'lamuna, ini ribut. Mengetahui mereka, ada enggak tulisan saya mengetahui kamu sekalian. Tulisan saya mengetahui mereka. Ribut kan? Semua sama-sama ada tulisannya. Yang benar sih gitu. Yang benar yang mana? Mereka. Nah ini soalnya kurang paham sono. Ketika kita sudah tahu polanya tasrif, sorof, kita sudah tahu pasti di mana ini posisinya. Di depan ada tambahan. Ini namanya fi'il huruf pertama tadi, fi'il, lamnya huruf kedua, memnya huruf ketiga. Ada tambahan wawu alif di belakangnya. Tak di depan, wawu nun di belakang. Itu pola apa? Ya, polanya di mana letaknya? Itu pasti maknanya kamu sekalian. Pasti ini nggak akan salah. Beda kalau ya lamuna di depannya ya, terus huruf pertama fi'il, huruf kedua huruf ketiga, ada tambahan wawu nun juga. Wawu nun menunjukkan banyak jamak. Nanti kita pelajari polanya. Ini pasti mereka maknanya. Itulah kalau kita tahu pola kan. Nah terus tadi yang ele-elean yang rame tadi, tulisan saya mereka, tulisan saya kamu sekalian, sing bener sing ndi. Kalau yang ngerti nahwu sharaf langsung, oh kuwi sing nulis, yang nulis maknanya. Yang nulis maknanya tak lamun mengetahui mereka, itu bisa jadi saat ngaji ngantuk. Atau saat ngaji gurunya ya ngantuk. Atau kalau nggak gurunya ya memang nggak ngerti. Makanya itulah pentingnya kita tahu nahwu sorof. Nah, kalau nggak ngerti nahwu sorof nggak apa-apa. Yang penting saya niteni. Pokoknya tak lamun itulah sebetulnya kaidah nahwu sorof. Pola. Kalau dalam bahasa kita ilmu titen. Titen apa sih dititeni? Ya polanya ini, wazannya ini. Itulah ilmu sorof sebetulnya. Ilmu titennya ilmu sorof itu. Ilmu nahwu sorof itu sendiri, titen. Kan ada yang nggak ngerti nahwu sorof tapi niteni. Tak wawu nun, kamu sekalian. Ya wawu nun, mereka. Itulah sorof sebetulnya. Cuma kadang-kadang nggak diberitahu kalau itu pola. Nah, itu yang akan dipelajari. Jadi kalau kita tahu ilmu tasrif, ilmu sorof, tadi itu
tidak capek-capek nulis makna. Tidak capek-capek nulis makna. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir cuma itu sebetulnya. Ilmu tasrif itu kalau kita bisa ilmu sorof, ngajinya bisa lebih cepat, tidak capek nulis makna lagi. Kenapa? Sudah baku. Ya. Kalau katanya begini, artinya pasti begini. Bentuk katanya begini, artinya pasti begini. Nah, itu yang perlu dihafalkan adalah polanya. Nanti kita pelajari polanya. Nah, itu soal. Paham? Kalau sekarang di saringan ini nggak penting kata, nggak penting kata. Harus kata. Tapi harus paham. Kenapa? Karena mulai bulan ini atau tahun depan tes Kertosono itu materinya termasuk nahwu sorof pokoknya. Makanya ada perubahan kan sekarang. Saringan perubahan kelasnya sekarang. Karena itu akan jadi materi tes. Di ijazahmu nanti kalau lulus semuanya, mudah-mudahan lulus. Lulus lah. Mudah-mudahan lulus semua. Itu di belakang itu ada nilainya nahwu sorof. Nek ora iso ya 30 tenan. Nah sekarang yang kedua, nahwu atau dalam bahasa lain disebut ilmu i'rab. Ini bisa dikira-kira. Nek mau tasrif apa? Kalau nahwu apa? Kalau tadi ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata sebelum masuk ke dalam kalimat. Nek nahwu apa kira-kira berarti? Ya berarti kalau ini tadi sebelum masuk dalam kalimat, berarti ini sesudah masuk dalam kalimat. Ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk perubahan kata sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ini cara bahasa Indonesia paling sederhana, kalimat itu SPOK. Apa SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Indonesia nggak ada predikat di depan, itu nggak ada. Pasti subjek dulu. Makanya kalau kamu bikin keterangan, cari dulu subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab apa? Fa'il. Nah, ini bisa nanti fi'il atau ini mubtada ya. Perbedaan nanti. Ini khobar, maf'ul. Ini pelajarannya adalah bentuk perubahan kata setelah masuk di dalam kalimat. Ya. Sehingga dengan bentuk yang berubah itu bisa diketahui posisi kalimat itu apakah dia sebagai subjek, predikat, ataukah objek. Paham? Maka disebut i'rab karena perubahannya hanya di akhir kata. Perubahannya di akhir kata. Makanya kalau secara istilah ilmu nahwu itu tambah muat ya. Secara istilah itu apa? Tagyiru awakil kalim lidukhulil amin. Singkatnya itu perubahan akhir kata karena masuknya al-awamil beberapa kerja. Artinya dia sebagai apa di dalam kalimat itu, maka perubahan akhir katanya akan saya bingung. Nah, langsung kasih gambaran. Nah, kamu bacanya apa kalau ada buku dulu? Kotala, ya. Umaru apa Umaro? Akhir kata itu termasuk harokatnya. Umaro, umpama. Sini apa? Pasti di sini. Karena nih fatkah ini akan menunjukkan dia sebagai
objek, maf'ul. Doma di akhir kata akan menunjukkan sebagai subjek. Kalimat itu kalau sudah ada objek berarti satunya subjek. Gak mungkin objek dua-duanya terus gimana? Ya ada sih tapi nanti pelajaran lebih lanjut. Kalau begini, Qatala Umaro al-kalbu. Kamu bikin keterangannya bagaimana kalimat ini dalam bahasa Indonesia? Tadi bahasa Indonesia itu pasti subjek di depan, predikat, objek, baru keterangan. Kamu lihat kalimat ini subjeknya yang mana? Hah? Tadi tandanya apa subjek? Doma. Ya? Apa berarti? Kalau bahasa kita makna itu pokoknya enek fa di sini, fa'il, sopo, opo. Nah, itu berarti ini adalah subjek. Jadi keterangannya di sini anjing. P-nya mana predikatnya? Ini telah membunuh objek. Objeknya mana? Ini ada. Objek pada Umar. Anjing telah membunuh pada Umar saat sholat subuh. Ngimami sholat subuh, Allahu Akbar. Umar ditusuk. Yang majusi dari belakang ususnya memburai 3 hari setelah itu mati. Maka anjing telah membunuh Umar. Ada orang kafir. Keterangannya pasti begitu. Ya. Sekarang kalau ini Qatala Umaru pasti di sini alkal masuk alkal lagi gitu. Coba. Aku yo ora awakmu ora pinter tapi yo jeneng kata Pak Saiful ada apa Pak Saiful? Ada yang pinter, faraidnya ada yang nyentor, sopo ya. Sama sih. Faraidnya pinter siapa? Hah? Mati. Nah, ini kalau kalimatnya begini, kamu bikin keterangan gimana? Sama kembali ke sini. Apa? Bagaimana jadi keterangannya? Umar dibunuh. Mana yang kata dibunuh? Enggak ada yang dibunuh kok. Umar dibunuh anjing. Umar dibunuh anjing kayaknya sama dirinya ini. Sakina. Ini kan gampang. Saya semana. Telah membunuh pada anjing. Itu. Maka Umar dibunuh anjingnya sama dengan apa? Ini kuncinya di akhir kata. Orang menyebutnya ikrab. Perubahan akhir kata itu ikrab. Ikrab namanya. Nah, inilah yang dipelajari ilmu nahwu. Kata itu kedudukannya apa dalam kalimat? Subjek, predikat, objek atau keterangan? Itu ilmu nahwu. Kalau ilmu sharaf tadi pelajari apa? Apa arti kata? Kalau bentuk katanya begini artinya bagaimana? Itu sharaf. Kalau nahwu. Kalau sharaf, kamu menguasai sharaf tidak capek nulis makna. Berarti kalau kamu paham nahwu, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya tidak capek nulis keterangan. Sudah pasti keterangannya. Jelas Qatala Umaro al-kalbu. Dadak ditulis keterangan ini lah kita bodoh nih. Ya. Jadi jelas ilmunya itu ilmu pasti. Kalau kalimatnya seperti ini pasti ini objek, ini subjek. Kalau begini ini subjek, ini objek. Keterangannya pasti begini. Anjing telah membunuh pada Umar telah membunuh pada anjing. Jadi nggak perlu ditulis. Kuine kowe Pak. Ilmu nahwu. Jadi kalau kamu paham nahwu sharaf akhirnya piye?
Quran bersih, hadismu bersih. Tidak terlalu penuh dengan coretan makna, tidak penuh dengan keterangan, apalagi bikin layangan. Tempelan-tempelan itu kertas itu tempel ya, terus keterangan layangan. Itu kalau kamu paham nahwu sorof. Oke, dibayangkan dulu. Saya matiin ini dulu.